Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat fisika, berjumpa lagi dengan saya hari ini Ibu Rahmawati. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara merangkai alat dengan menggunakan simulasi PET. Jadi hari ini kita akan melakukan eksperimen virtual dengan menggunakan simulasi PET. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan dulu alat-alat yang ada pada simulasi PET tersebut. Dalam LKPD-nya sudah Ibu berikan tentang aplikasi PET Colorado berupa link yang silahkan anak-anakku sekalian untuk masuk pada link yang Ibu bagikan pada LKPD tersebut ya. Nah, setelah muncul linknya, silahkan diklik, kemudian akan muncul halaman yang seperti tampil pada layar yang Ibu bagikan ini. Yang pertama itu ada kabel. Ini adalah kabel, kemudian ada baterai, ada lampu, ada resistor, ada saklar, kemudian ada fuse, ada baterai lagi, ada bola lampu, ada resistor, kabel juga, uang dolar, penjepit kertas, koin, dan penghapus. Sebanyak lagi ya fitur-fitur yang ada pada sirkuit construction kit DC ini. Tapi hari ini sama dengan atau sesuai dengan yang ada di LKPD-nya, kita akan merangkai rangkaian listrik dengan rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, untuk rangkaian listrik seri, yang alat-alat yang akan kita gunakan itu ada kabel, baterai, amperemeter, lampu, saklar, dan voltmeter. Oke, langsung saja kita masuk pada cara-cara merangkai rangkaian listrik seri dengan menggunakan aplikasi PET Colorado. Kita gunakan dulu kabelnya, kemudian kita rangkai kabel-kabelnya. Jangan lupa menggunakan baterai. Kita hubungkan dengan baterai yang hitam ini adalah kutub positif baterai, yang orange ini adalah kutub negatif baterai. Kemudian kita hubungkan lagi dengan kabel. Setelah berwarna hitam seperti ini, artinya kabel tersebut dengan baterainya sudah terhubung. Kemudian kita merangkai lagi. Di sini boleh menggunakan saklar ya sebagai pemutus arusnya. Oke. Kemudian kita menggunakan lagi kabel. Kemudian kita ambil lampu dan diletakkan di sisi kabel. Karena rangkaian seri itu adalah rangkaian yang sifatnya itu dia sejajar, maka kita akan merangkai lampu ini sejajar juga, tidak bertingkat ya. Nah, ada lampu lagi kita ambil. Ini aplikasi seru karena seperti main games sebenarnya. Jadi ini aplikasi ini sangat cocok kita gunakan jika alat dan bahan yang ada di laboratorium itu tidak memadai. Jadi kita bisa menggunakan PET Colorado. Oke, karena di LKPD-nya itu ada 3 buah lampu yang dirangkai, maka kita akan menggunakan juga 3 buah lampu yang dirangkai. Ibu tarik dulu ke bawah ya, karena kurang terlihat di bagian atas. Oke. Nah, kemudian kita akan menggunakan kabel untuk menghubungkan seluruh lampu tersebut.
Nah, ini adalah contoh dari rangkaian seri. Rangkaian seri itu adalah rangkaian yang sifatnya itu dia hambatannya atau lampunya itu dia sejajar, tidak bertingkat ya. Ini adalah baterainya dan ini adalah saklar yang berfungsi sebagai pemutus arus, baterai berfungsi sebagai sumber tegangan, dan lampu berfungsi sebagai hambatan atau resistornya. Kemudian kabelnya berfungsi sebagai alat yang digunakan supaya arus dan elektronnya itu dapat mengalir ke lampunya. Nah, sekarang kita centang, klik nilai, kemudian terlihat di situ baterainya itu tegangannya 9 volt. Lampunya tegangannya 10 volt, masing-masing 10 ya. Nah, silahkan dilihat LKPD-nya. Di situ kita sudah merangkai rangkaian seri. Tutup saklar dan amati keadaan lampu, arah arus, dan elektron yang terjadi pada rangkaian. Nah, kita tutup saklarnya. Anak-anakku sekalian bisa melihat bagaimana arah arus dan bagaimana arah elektron ya. Ini yang ibu klik ini adalah arah arusnya. Kemudian yang elektron ini yang di sebelah yang warna biru ini adalah arah elektron. Silahkan kalian amati bagaimana arah arus dan arah elektron tersebut. Arah arus itu dia mengarah dari mana ke mana. Kemudian kalau arah elektron itu dia mengarah dari kutub apanya baterai ke kutub apanya baterai. Itu ya. Nah, untuk lampunya sendiri kalau kita menggunakan 9 volt, bagaimana dengan lampunya? Nyala lampunya. Nah, coba dilihat, ini 9 volt nyala lampu seperti ini ya. Oke. Setelah itu, jika salah satu lampu diputuskan dengan memutus kabel penghubung antara lampu 2 dan 3 atau antara 1 dan 2, apa yang terjadi pada rangkaian tersebut? Nah, coba kita akan putuskan salah satu. Kita jalankan dulu, tutup saklarnya, kemudian kita akan putus salah satu kabel yang menghubungkan setiap lampu. Misalnya kita putus di tengah seperti ini. Klik kiri, kemudian kita gunting. Coba kalian perhatikan bagaimana dengan keadaan lampunya. Apakah menyala atau tidak? Silahkan dianalisis, dilihat, kemudian dicatat pada LKPD-nya. Setelah itu, kita bisa mengukur. Setelah itu kita hubungkan kembali ya, dan kita mengukur berapa besar tegangan voltmeter dengan menggunakan voltmeter dan berapa besar arus yang masuk pada setiap rangkaian dengan menggunakan voltmeter dan amperemeter. Voltmeter untuk tegangan, amperemeter untuk kuat arus listriknya. Oke. Kita menggunakan tegangan baterai sebesar 2 volt, tegangan lampu sebesar 6 ohm. Tegangan baterai kita ubah ke 12 volt dengan mengklik di bagian bawahnya sampai menuju 12 volt. Oke, sudah 12 volt. Dan hambatan lampu kita ubah menjadi 6 ohm. Semua lampu kita ubah ke 6 ohm ya. Oke, ini juga 6 ohm.
Setelah semua sesuai dengan nilai yang diminta di LKPD-nya, silahkan anak-anakku sekalian mengukur berapa besar tegangan yang ada pada baterai dan berapa besar tegangan yang ada pada setiap lampu. Kutub positif baterai menggunakan warna hitam, kutub negatif baterai menggunakan warna orange. Nah, silahkan dilihat di sini. Begini cara mengukur tegangan pada rangkaian tersebut. Jika sudah terbaca pada voltmeternya, silahkan dicatat pada LKPD yang ibu telah bagikan. Kemudian kita akan mengukur sama halnya dengan mengukur tegangan yang masuk pada lampu pertama. Setelah itu kita akan mengukur tegangan yang masuk pada lampu kedua dan tegangan yang masuk pada lampu ketiga. Setelah semua kalian catat, silahkan kita akan mengukur kembali arusnya dan dimasukkan pada tabel pengamatan. Untuk arus, tarik arah panah menuju baterai untuk mengukur arus yang masuk pada baterai. Kemudian catat jika sudah menunjukkan sudah ada hasil penunjukannya, silahkan dicatat pada tabel pengamatan yang ada pada LKPD yang ini ya. Kemudian catat arus pada lampu 1, catat arus pada lampu 2, dan catat pula kuat arus pada lampu ketiga. Nah, seperti itu untuk rangkaian listrik yang disusun secara seri. Kemudian kita ke LKPD-nya dan silahkan dianalisis hal-hal yang ada pada LKPD tersebut. Setelah itu, kita akan masuk pada rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel itu dia hambatannya atau lampunya kita akan susun secara bertingkat. Kalau tadi itu kita menggunakan 3 lampu, sekarang juga kita akan menggunakan 3 lampu. Yang pertama, kita ambil kabel, kita rangkai kabelnya. Ini kabelnya bisa kita tarik-tarik ya, jadi bisa menggunakan satu kabel saja di bagian bawah, kemudian kita hubungkan dengan baterai seperti ini. Kemudian kita menggunakan sakelar. Ini kita bisa atur berapa panjang yang kita inginkan ya, jadi menyesuaikan saja dengan panjang kabel yang kita inginkan. Kemudian dihubungkan lagi dengan kabel selanjutnya. Kemudian kita hubungkan lagi dengan kabel untuk merangkai seperti pada LKPD ini ya, seperti pada LKPD. Oke. Kita gunakan kabel untuk merangkai 3 buah lampu yang disusun secara seri. Ini seperti yang Ibu tadi bilang. Ini itu seperti kita bermain games. Lumayan seru untuk merangkai alat seperti ini. Dan ini itu kita merasa lebih aman dibandingkan jika kita menggunakan percobaan secara langsung. Oke. Sudah mulai terlihat bentuk rangkaiannya.
Oke. Ini bisa kita hubungkan langsung dengan lampu. Silahkan ditarik lampunya dan dihubungkan ke rangkaiannya. Untuk lampu yang kedua kita taruh di bagian atas. Untuk lampu yang ketiga kita taruh di bagian bawah. Dan kita hubungkan ke kabelnya. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu intinya atau ciri-ciri khususnya itu adalah dia dirangkai secara bertingkat, bukan sejajar ya. Nah, kita tutup sakelar supaya arus dan elektron bisa mengalir pada rangkaian. Coba perhatikan. Nah, ini adalah contohnya jika elektron yang mengalir. Kemudian ini adalah contohnya jika arus yang mengalir. Nah, sama seperti yang tadi, silakan dilihat LKPD-nya. Jika misalkan sakelarnya kita putus, mohon maaf ya. Jika misalnya kabelnya kita putus di sebelah sini, bagaimanakah yang terjadi dengan rangkaian tersebut? Apakah lampunya masih menyala atau tidak? Silakan dicatat pada LKPD-nya. Kemudian kita masuk lagi untuk mengukur berapa besar tegangan dan kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Kita bisa menggunakan voltmeter dan amperemeter. Seperti tadi kita mengukur tegangannya. Kemudian kita mengukur tegangan pada setiap baterai, tegangan pada setiap lampu dengan cara menggeser sampai terbaca tegangan yang ada pada pembacaan voltmeter. Oke. Setelah itu silakan dicatat pada tabel pengamatan yang ada pada LKPD masing-masing. Sama halnya untuk arus, silahkan ditarik tanda yang ini, kemudian ditempelkan ke masing-masing lampu. Setelah kalian dapatkan nilainya, silahkan anak-anakku sekalian menganalisis bagaimana perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Setelah itu, anak-anakku sekalian bisa menyimpulkan, melihat kesimpulan, kemudian mengisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari hasil pengamatan rangkaian seri dan rangkaian paralel pada simulasi virtual dengan menggunakan PET Colorado yang kalian saat ini telah lakukan. Oke, sekian penjelasan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.